Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharaini amin. Wa yahrumu al-mururu illa idza lam yuqassir al-musalli. Wa yahrumu lan haram apa al-mururu lewat. Wa yahrumu lan haram apa al-mururu lewat illa idza lam yuqassir kejaba ing dalem nalikane ora pepeko. Kejaba ing dalem nalikane ora pepeko, ora sembrono sapa al-musalli wong kang salat. Sapa al-musalli wong kang salat. Fa ing qassara mongko lamun ta sembrono sapa musalli. Fa ing qassara mongko lamun ta sembrono sapa musalli. Ceroboh bi angsalla gambare yang ta salat sapa musalli. Salat fi qari'atit tariqi ing dalem tengahe dalan. Fi qari'atit tariqi ing dalem tengahe dalan. Au syari'in utawa dalan tembus. Au syari'in utawa dalan tembus. Au darbin utawa dalan buntu. Au darbin utawa dalan buntu. Doyikin kang rupek. Doyikin kang rupek. Au babi masjidin utawa lawange masjid. Au babi masjidin utawa lawange masjid. Au nahwiha utawa sepadane darbin doyikin babi masjidin syari'in qari'atit tariqi. Au nahwiha utawa sepadane qari'atit tariqi. Au syari'in au darbi doyikin au babi masjidin. Contohnya kal mahali kaya panggonan. Kal mahali kaya panggonan alladzi rupane mahal. Alladzi rupane mahal yaghlibu kang kaprah. Yaghlibu kang lumrah. Apa mururun nasi liwati menungso. Apa mururun nasi liwati menungso. Fihi ing dalem alladzi. Fihi ing dalem alladzi. Fi tilka sholati ing dalem mengkono-mengkono salat. Fi tilkal musallati fi tilka sholati ing dalem mengkono-mengkono salat. Walau fil masjidi senajan ta iku tetep ing dalem masjid. Walau fil masjidi senajan ta iku tetep ing dalem masjid. Kalmatofi kaya dene panggonan tawaf. Kalmatofi kaya dene panggonan tawaf. Ya lam yahrum mongko ora haram. Lam yahrum mongko ora haram apa al-mururu liwatan. Apa al-mururu liwatan. Baina yadaihi ing dalem antarane ngarepe musalli. Baina yadaihi ing dalem ngarepe musalli. Baina yadaihi ing dalem antarane ngarepe musalli. Jadi haram hukumnya lewat di depan orang sholat yang sudah membuat satir. Di antara musalli dan satir itu tidak boleh dilewati. Kalau lewat di depannya, di antara keduanya, batal, bukan batal, haram hukumnya. Kecuali ketika seorang musalli itu ceroboh dalam artian tidak menggunakan satir, tidak menggunakan sutro, atau dia menggunakan sutro cuman tidak memenuhi syarat. Misalkan dia seharusnya bisa menggunakan sutro dinding atau tembok, tapi dia malah menggunakan garis. Nah, ketika seorang musalli bisa menggunakan jidar atau tembok, maka garis tidak dianggap sebagai sutro. Atau dia menggunakan sutro berupa tongkat, padahal dia mampu untuk menggunakan cagak. Berarti
tongkat yang dia gunakan sebagai sutra tidak dianggap, maka dikatakan ceroboh. Karena kenapa? Dia mampu untuk membuat sutra berupa jagat. Nah, ketika dia ceroboh seperti itu, berarti seseorang musolli tidak seorang yang mau lewat di depannya tidak dihukumi haram. Jadi haramnya lewat di depan musolli dan di antara sutrohnya itu ketika seorang musolli tidak ceroboh dalam sholatnya terkait penggunaan sutro. Nah, ketika dia ceroboh, misalkan dia sholat di tengah jalan atau sholat di antara jalan yang buntu dan juga sempit, atau sholat di depan pintunya masjid dan pintu-pintu yang lainnya yang lumrahnya tempat dia untuk sholat, tempat yang dia gunakan sholat itu banyak digunakan untuk lalu lalang manusia, banyak digunakan untuk lewat manusia, maka itu dianggap ceroboh seperti itu. Dia kerjakan sholat di situ tadi, tempat-tempat tadi itu ceroboh. Maka ketika ceroboh tidak haram lewat di depan dirinya dan di depan satirnya, di antara dia dan sutrohnya. Lah meskipun dia sholatnya di dalam masjid, nenggone Masjidil Haram, nenggone Baitullah, Baitul Atiq. Seperti di situ kan banyak orang-orang tawaf yang berputar, banyak itu. Lah dia sholat di situ, maka tidak haram lewat di depannya. Wa yahrumulan haram apa al-mururu lewatan. Wa yahrumulan haram apa al-mururu lewat fi ghairi ma ing dalem saliyane perkara dzikira kang wis den tutur apa ma. Fi ghairi ma ing dalem saliyane perkara dzikira kang wis den tutur apa ma. Itu selain tempat-tempat yang dianggap ceroboh bagi seorang musolli, ya kayak tadi di depan pintu masjid, di tengah jalan, di gang yang sempit. Pokoknya di situ tempat-tempat digunakan manusia lewat, itu termasuk perkara-perkara yang telah disebutkan. Nah, selain perkara tersebut, kok itu nanti ada orang lewat di depannya musolli, maka haram. Kecuali tempat-tempat di atas, kok nanti seseorang lewat di depan musolli, itu haram hukumnya. Illa idza kana kejaba nalikane ono sapa al-murur. Illa idza kana kejaba nalikane ono sapa al-murur, ono iku li furjatin tetep krana benggangan utawa panggonan jembar utawa benggangan utawa celah fisofi ing dalam sof, fisofi ing dalam sof al mutaqaddimi kang ngarep, al mutaqaddimi kang ngarep. Ya falahu mangka iku tetep, falahu mangka iku wenang keduwene wong, falahu mangka iku wenang keduwene wong al-mururu tawi lewat, al-mururu tawi lewat baina yadail musallina ing dalem antarane ngarepe pira-pira wong kang salat, ing dalem antarane ngarepe pira-pira wong kang salat. Jadi ketika ada shaf, misalkan dia tempatnya di shaf yang ke-10, nah ternyata shaf yang pertama itu masih ada tempat kosong dan orang-orang gak mau mengisi, maka kamu boleh maju sampai ke shaf yang pertama. Jadi maju 9 strip untuk ke shaf pertama, karena tujuan untuk mengisi lubang di shaf pertama tadi. Ya maka dia diperbolehkan lewat di depannya orang-orang yang sholat, di depannya shaf yang ke-8, yang ke-9, yang ke-7, depannya shaf yang ke-6, ke-5, ke-4, dan seterusnya sampai dia ke depan. Maka melewati orang yang sholat karena tujuan untuk mengisi shaf yang kosong di depan itu boleh. Liusolliya supaya sholat sapa wong sing lewat
liusolliya supaya sholat sapa uang agar dia bisa sholat fiha ing dalam furja, fiha ing dalam furja. Wa in ta'addadat senajan to hale senajan to wewilangan, hale senajan to wewilangan apa as-suhufu pira-pira sop, meskipun sop yang dia lewati itu banyak sekali dan dia banyak melewati orang-orang yang sholat, dia banyak lewat di depannya orang-orang yang sholat. Semakin banyak sop yang dia lewati, semakin banyak orang yang dia terjang, yang dia lewati saat dia sholat. Bainahu ing dalam antarane musolli, bainalan ing dalam antarane furja. Untuk mencapai furja yang di depan sana itu butuh melewati depannya orang-orang yang sholat, maka tidak masalah. Kenapa kok tidak masalah? Kita qasirihim krana cerobohe kaum utawa man fis sufuf, ditafsirihim krana cerobohe man fis sufuf, orang-orang yang menempati saf-saf di belakang saf yang furjah tadi. Misalkan saf yang furjah itu saf yang pertama, terus yang mau maju mengisi tadi saf ke-10, maka ada sekitar 8 saf yang mana kesemuanya itu berisikan orang-orang yang ceroboh, orang-orang yang ceroboh yang tidak mau mengisi saf yang kosong di saf pertama, tidak mau mengisi tempat kosong di saf pertama, maka dianggap ceroboh. Karena kecerobohan mereka, orang yang lewat di depan mereka semua, meski padahal mereka sholat semuanya, itu tidak haram, karena tujuan dia lewat untuk menuju ke furjah tadi. Selain itu dia juga bisa lewat gara-gara mereka semuanya itu dianggap ceroboh. Ceroboh bil wuqufi kelawan ngadeg, bil wuqufi kelawan ngadeg khalfaha ing dalam burine furjah, khalfaha ing dalam burine furjah, ma'awujudiha ing dalam sertane wujude furjah, ma'awujudiha ing dalam sertane onone atau wujude furjah. Wahai itu intafalan ing dalam sekirane ora ono tawa kasepen apa syaratun syarat siji min suruti sutrati saking pira-pira syarate sutra, min suruti sutrati saking pira-pira syarate sutra, asabikati kang mesti se apa surut, asabikati kang mesti se apa surut, jaza mongko wenang, jaza mongko wenang apa al-mururu lewat, wa harumalan haram apa adafu nolak, apa adafu nolak atau mencegah, apa adafu nolak atau mencegah. Ketika seorang musolli yang ceroboh atau yang tidak memenuhi syarat-syaratnya membuat sutra yang telah disebutkan terdahulu, ya misalkan seperti dia harus menjaga urutan-urutan sutra dari cagak, dari tembok, kemudian baru ke cagak, baru ke tongkat, terus baru ke ke musolanya, tempat yang dia gunakan untuk sholat, sajadahnya. Kalau nggak ada, baru ke benda-benda yang bisa dia gunakan untuk sutra. Kalau nggak ampuh, maka dia menggunakan garis. Maka harus urut seperti itu. Kalau tidak urut, maka dianggap tidak memenuhi syarat. Padahal dia mampu menggunakan sutra berupa tongkat, malah dia gunakan garis, itu tidak memenuhi syarat. Atau misalkan sutra yang dia buat itu tingginya kurang dari 2/3 dhira, terlalu pendek, maka itu tidak memenuhi syarat. Atau sutra yang dia dirikan, yang dia pasangkan itu lebih dekat, terlalu dekat dari kadar 3 dhira. Seharusnya kan 3 dhira, tapi dia buat lebih dekat lagi, 1 dhira misalkan. Itu tidak memenuhi syarat. Dan nek gak memenuhi syarat pembuatan sutrohnya seorang musolli, maka tidak boleh dia
daf'u, ketika ada orang yang mau lewat di depannya. Tidak boleh dia mencegah orang yang mau lewat di depannya, hukumnya haram. Dan juga diperbolehkan bagi orang yang mau lewat di depannya, karena sutrohnya tidak memenuhi syarat. Walau uzilat lan lamun den ilangi apa sutratuhu sutrae musolli, aling-alinge musolli utawa tutupe musolli, haruma kang walau uzilat yo haruma mongko haram apa al-mururu lewatan, apa al-mururu lewat alaman ing atase wong, haram memang alaman ing atase wong alima kang ngerti sapa man biha kelawan sutro. Sebenarnya seorang musolli sudah buat sutro, entah kenapa sutronya hilang, entah ketiup angin, kebawa angin atau bagaimana. Lah, kok ada orang yang sudah tahu sebenarnya ada sutro kemudian hilang, kok dia lewat di depannya, ya maka itu hukumnya haram. Li adami taksirihi, haramnya tadi li adami taksirihi karena ora onone pepekone musolli, karena tidak ada kecerobohan dari musolli sendiri, tidak ada kecerobohan, makanya haram. Jadi keharaman itu hilang ketika sutroh yang dia gunakan tidak memenuhi syarat, atau ketika dia ceroboh menggunakan sutroh. Bayadharan pertelo apa anna mislahu sak temene sepadane lau uzilat sutratu haruma al-mururu alaman alima biha. Sak temene sepadane lau uzilat iku ma perkara atau permasalahan lawis tatarro lamun to gawe aling-aling sapa musolli, gawe sutro sapa musolli bi sutrotin kelawan sutro yaroha kang berpendapat atau yaroha kang duweni pendapat ha ing sutra sapa muqalladuhu imam kang den takliti musolli wala yaroha lan ora berpendapat ha ing sutra sapa muqalladul marri wong kang den takliti wong kang den takliti wong sing lewat. Ulama yang dijadikan muqallad bagi orang yang lewat. Jadi seperti ini. Karena alasannya tidak haram lewat di depan orang, karena saya ulangi lagi, karena adanya hukum haram bagi orang yang lewat di depan musolli yang sutrohnya hilang, gara-gara tidak adanya kecerobohan dari musolli, maka hukumnya tetap haram lewat di depan musolli. Jika seperti itu, kalau pemahaman seperti itu, maka dapat pula disamakan ketika seorang musolli menggunakan sutro yang sudah baku atau sudah disepakati di suatu mazhab tertentu. Seorang musolli mazhabnya Syafi'i, sutro-sutro yang dianggap yang memenuhi syarat itu seperti ini. Nah, ternyata sutro yang dibakukan di mazhab Maliki itu beda dengan mazhab Syafi'i. Misalkan, orang yang sholat bermadzhabkan Syafi'i, dia menggunakan sutro sesuai dengan pendapat imam-imamnya dalam mazhab tersebut. Sedangkan orang yang lewat tadi mazhabnya Maliki. Sutro pada mazhab Maliki itu beda kriteria dengan sutro di mazhab Syafi'i. Gara-gara beda kriteria, orang yang lewat itu mazhabnya Maliki, sutronya beda versinya,
Terus kemudian yang sholat mazhab Syafi'i juga berbeda versi terkait sutrohnya. Kok nanti dia lewat, orang yang mazhab Malik tadi lewat di depan orang yang sholat bermazhabkan Syafi'i tadi, itu tetap dihukumi haram. Lah kenapa? Itu alasannya. Karena li'adami taksidi, tidak ada kecerobohan dari seorang musolli tadi, maka tetap haram lewat. Faslun ai hadza fasl, tawi iki iku ana fasal suwiji. Fi sujudi sahwi ing dalem sujud sahwi, fasal yang menjelaskan terkait permasalahan sujud sahwi. Fi sujudi sahwi ing dalem sujud sahwi. Yusannu den sunahake apa sajdatani sujud loro. Sunnah mang lisahwi krana lali. Lisahwi krana lali sujud emang dilakoni fil fardhi ing dalem salat fardhu wan nafli lan salat sunnah. Kok bisa sunnah? Kenapa? Lil ahaditsi krana pira-pira hadis al-atiyati kang bakal teka apa hadis. Karena hadis-hadis yang menjelaskan tentang kesunahan sujud sahwi itu ada banyak sekali dan nanti akan ditampilkan keterangan-keterangan yang akan datang. Lawa inna ma yusannu ang pestine den sunake. Pestine den sunake apa sujud sahwi? Bi ahadi salasati asbabin kelawan salah sijine telu pira-pira sebab. Jadi kesunahan sujud sahwi itu hanya adanya 3 sebab. Selain 3 sebab itu, maka tidak ada kesunahan untuk mengerjakan sujud sahwi. Al-awalu tawi kang awal iku tarku kalimatin ninggal sak kalimat. Iku tarku kalimatin ninggal sak kalimat minat tasyahudi saking tasyahud al-awali kang awal, meninggalkan satu di antara beberapa kalimatnya tasyahud awal itu sudah menjadikan alasan seseorang disunahkan mengerjakan sujud sahwi. 5 krono hadis soha kang soha apa ma annahu ing sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku tarakahu ninggal sinten Kanjeng Nabi hu ing tasyahud awal nasiyan halih supe. Hu ing tasyahud awal nasiyan halih supe. Wasajada lan sujud sinten Kanjeng Nabi. Lan sujud sinten Kanjeng Nabi qabla ayu salima ing dalem sadurunge yen ta uluk salam sinten Kanjeng Nabi. Qabla ayu salima ing dalem sadurunge yen ta uluk salam sinten Kanjeng Nabi. Lawaki salam den kiasake. Jadi Nabi pernah tidak mengerjakan tasyahud awal di sholat zuhur. Jadi ketika setelah beliau sujud yang kedua, rakaat kedua, beliau langsung berdiri tanpa mengerjakan tasyahud awal. Terus kemudian sahabat yang menjadi makmum di belakang beliau juga ikut berdiri. Pas tiba saatnya tasyahud, sahabat menunggu Nabi untuk salam. Ternyata Nabi tidak langsung salam. Nabi takbir langsung kemudian sujud 2 kali. Setelah sujud baru kemudian salam. Maka sahabat juga mengikuti apa yang dikerjakan Nabi. Itu hadisnya dari Abdullah bin Buhainah. Abdullah bin Buhainah pernah mengalami kejadian bahwasanya anak Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat bihim adz-zuhra faqama fi rak'ataini al-awwalayaini lam yajlis faqama an-nasu ma'ahu hatta idza qada as-salatu wa antadhara an-nasu taslimahu kabbara wa huwa jalisun fasajada sajdataini qabla yusallima tsumma sallama. Rawahu asy-Syaikhan. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Bahwasanya sahabat Abdullah bin Buhainah pernah mengalami suatu kejadian di mana Nabi sholat bersama dengan para sahabat. Nabi menjadi makmum, Nabi menjadi imam, dan sahabat-sahabat beliau termasuk Abdullah bin Buhainah menjadi makmum beliau. Saat itu sholat zuhur.
Lah, ketika sampai di rakaat kedua, Nabi tidak duduk, maka langsung berdiri untuk mengerjakan rakaat yang ketiga. Kemudian manusia di belakang mereka, sahabat-sahabat di belakang mereka, sahabat-sahabat di belakang Kanjeng Nabi, di belakang beliau, itu juga ikut berdiri sampai sholatnya selesai 4 rakaat. Ketika akan salam, itu saat-saat itu makmumnya sudah menunggu salamnya Nabi. Ternyata Nabi tidak langsung salam. Nabi takbir, kemudian Nabi takbir dalam keadaan duduk, kemudian beliau langsung sujud 2 kali. Nah, setelah itu Nabi baru salam. Itu membuktikan kalau tasyahud awal ketika ditinggalkan itu sunnah untuk ditambal dengan menggunakan sujud sahwi. Waki salam den padhaake bin nisyani sebab lali apa al amdu sengaja. Meskipun meninggalkan sujud sahwi dalam keadaan sengaja tidak masalah, juga disunahkan mengerjakan sujud sahwi karena disamakan dengan meninggalkan tasyahud awal gara-gara lupa. Jadi lupa meninggalkan tasyahud awal itu juga digunakan sebagai penyamaan dari sengaja meninggalkan tasyahud awal. Seorang yang sengaja tidak tasyahud awal, ya, itu hukumnya boleh mengerjakan sujud sahwi sunnah karena disamakan dengan tidak mengerjakan tasyahud awal gara-gara lupa. Bal khalaluhu balik utawi cacate al amdu iku aksaru luwih akeh kekurangan yang terjadi sebab tidak mengerjakan tasyahud awal. Misalkan kalau itu karena alasan lupa, itu sunnah ditambal karena ada lubang di situ. Kayak ada lubang, ada yang kurang di sholatnya. Lah kok nanti dia tidak mengerjakan tasyahud awal itu sengaja, maka cacatnya atau kekurangannya itu lebih banyak. Ketika kurangnya lebih banyak, maka lebih membutuhkan terhadap tambalan. Jabr atau tambalan. Artinya lebih membutuhkan terhadap sujud sahwi. Lawal muradu tekang den karepake bihi kelawan tasyahud awal. Iku al-lafzu lafat al-wajibu kang wajib. Apa lafat fil akhiri ing dalam tasyahud akhir. Fakot halif loko kal kunuti kaya dene kuno. Lafat-lafat yang wajib dibaca di tasyahud awal. Lafat-lafatnya tasyahud awal itu apa? Lafat-lafat yang wajib dibaca pada saat tasyahud akhir, seperti permasalahan pada kunut. At-tahiyatu lillah, itu berarti. Walau nawa arba'a raka'atin wa qasada ayata syahada bi tasyahudaini fataraka awwalahuma lam yasjud li'annahu laisa sunnatan matlubatan lidzatiha fi mahallin makhsusin. Ketika seorang berniat untuk mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat dengan menjadikan 2 kali tasyahud. Jadi dalam sholat 4 rakaat yang dia rencanakan, nanti di situ dia pasangkan 2 tasyahud. Tasyahud awal setelah rakaat kedua, tasyahud akhir setelah rakaat yang keempat. Nah, kemudian dia meninggalkan tasyahud awalnya. Pada saat dia praktek. Maka tidak ada kesunahan untuk sujud bagi dirinya. Karena kenapa? Karena meninggalkan tasyahud awal di rakaat kedua pada salat sunnah sebanyak 4 rakaat tadi, itu tidak merupakan sebuah kesunahan yang diperintahkan. Karena hal seperti itu, maka tidak diperbolehkan atau tidak ada kesunahan sujud sahwi. Nek dia sujud sahwi malah batal sholatnya karena menambah rukun.
Walau nawalan lamun to niat sapa musolli arba'a raka'atin ing papat pira-pira rakaat wallahu a'lam. Bismillah.